Indonesia adalah rumah bagi puluhan gunung berapi aktif yang diselimuti hutan hujan tropis. Namun, di balik keindahan vegetasinya, gunung-gunung kita menyimpan karakteristik paling mematikan bagi psikologis pendaki. Kanopi hijau yang mampu menelan arah dan waktu. Tidak seperti gunung es di luar negeri yang jalurnya terbuka. Gunung di Indonesia didominasi oleh fenomena green tunnel. Jalur pendakian tertutup rapat oleh pohon dan semak di kanan kiri. Efeknya, pandangan visual pendaki menjadi sangat terbatas, membuat orientasi arah kompas alami hilang dan memicu kepanikan instan jika keluar jalur barang 1 meter saja. Salah satu lokasi paling terkenal di Indonesia adalah Pasar Dieng di Gunung Lawu. Secara mitos, ini adalah pasar gaib. Namun secara sains dan fakta geografi, kawasan sabana luas di ketinggian ini adalah titik pertemuan arus angin kencang yang terjebak di antara celah tebing. Suara angin yang bergesekan dengan bebatuan dan ranting kering memantulkan frekuensi suara aneh yang terdengar, mirip seperti keramaian pasar di telinga manusia. Gunung berapi Indonesia juga menyimpan bahaya tak terlihat yang tertulis dalam sejarah kelam. Pada tahun 1979, terjadi letupan gas beracun dari kawah Sinila di Dieng tanpa peringatan. Gas karbon dioksida murni tak berbau dan tak terlihat keluar dari tanah, menewaskan 149 warga yang sedang berusaha menyelamatkan diri. Ini adalah bukti nyata bahwa bumi kita bisa menjadi pembunuh dalam keheningan. Banyak yang salah mengira bahwa hipotermia hanya terjadi di gunung bersalju. Faktanya, di gunung Indonesia yang basah karena kelembapan tinggi, kombinasi baju basah karena keringat atau hujan, dan angin kencang bisa menurunkan suhu tubuh secara ekstrim. Pada fase kritis pendaki akan mengalami halusinasi parah, hingga merasa kepanasan dan melepaskan baju mereka sendiri di tengah dinginnya malam. Catatan Tim SAR Indonesia seringkali menemukan pendaki yang tersesat dalam kondisi linglung secara psikologis. Saat seseorang tersesat di hutan tropis yang monoton, otak akan mengalami distorsi ruang. Mereka cenderung berjalan berputar-putar di area yang sama, karena mata mereka tidak menemukan patokan visual yang jelas, memicu keputusasaan mendalam. Di balik semua mitos dan pantangan di Gunung Indonesia, seperti dilarang memakai baju warna tertentu, atau dilarang berbicara kasar, sebenarnya ada logika keselamatan yang kuat. Mitos dibuat oleh leluhur sebagai instrumen hukum adat, agar manusia menjaga etika, tetap waspada, menjaga kebersihan, dan tidak sombong saat masuk ke dalam wilayah alam liar yang tidak dapat diprediksi. Gunung-gunung di Indonesia tidak pernah hanya tentang olahraga atau pemandangan indah. Mereka adalah ruang sakral di mana alam berkuasa penuh. Bagi kamu para pendaki Indonesia, gunung mana yang menurutmu punya jalur paling menantang dan atmosfer paling magis? Tulis pengalaman atau ceritamu di kolom komentar. Like video ini dan klik subscribe untuk membongkar misteri Nusantara selanjutnya.